Aku tergeletak di kursi asrama sekarang, merasa hidup kehilangan warnanya. Alasannya sederhana. Aku lapar. Melihat layar komputer, seorang blogger makanan melahap hotpot. Minyak merahnya mendidih, babatnya naik turun. Aku menelan ludah dengan keras. Mengeluarkan teriakan dari lubuk jiwaku, aduh, aku sangat ingin makan hotpot sekarang. Segera, sekarang juga. Andai saja aku bisa memunculkan sepanci hotpot dari udara tipis. Keluhan ini tidak keras, tapi penuh emosi. Itu murni omong kosong karena sangat lapar. Memasak hotpot di asrama pria, petugas asrama mungkin akan menghancurkan mimpimu terlebih dahulu. Sambil bergumam, aku dengan malas membuka pintu. Lalu, dia tampak seperti terkena mantra pembeku. Membeku di depan pintu, mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan bola lampu. Matanya melotot seperti lonceng tembaga. Pangye, kenapa kau menghalangi pintu? Apakah kau melihat hantu? Sambil menggerutu, aku dengan rasa ingin tahu menjulurkan kepalaku. Detik berikutnya, aku juga tercengang. Ada 3 orang berdiri di depan pintu. Susunan pemain ini bisa dibilang seperti mimpi. Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Yang berdiri paling depan adalah Swan King, primadona sekolah. Auranya dingin dan tenang. Dia adalah dewi impian banyak siswa pria di sekolah. Tapi sekarang, dewi ini memegang kompor induksi di tangannya. Di atasnya ada panci dual zone. Minyak merah dan sup bening terpisah dengan jelas. Di samping Swan King ada Tangro, bunga jurusan. Gadis ini ceria dan optimis, dan popularitasnya juga sangat tinggi. Saat ini, dia memegang kotak makanan transparan super besar dengan kedua tangannya. Di dalamnya tertata rapi. Potongan daging sapi berlemak, potongan daging domba, babat, trakea sapi, bakso udang, sum-sum tulang. Mempesona, sebanding dengan persiapan makanan profesional di restoran hotpot. Yang paling tidak masuk akal adalah guru wali kelas kita, Guru Lee, yang berdiri di belakang mereka. Dia biasanya tidak tersenyum dan memiliki aura yang kuat. Para siswa menghindarinya ketika mereka melihatnya. Tapi sekarang, Guru Lee yang kita hormati membawa 2 kotak bir di tangannya. Di bawah lengannya juga terselip tas besar berisi sesuatu. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata minyak wijen. Bumbu hotpot yang terbuat dari campuran bawang putih cincang, saus tiram, dan daun ketumbar. Keheningan di lorong asrama hanya berlangsung kurang dari 3 detik. Lalu, terdengar suara tarikan napas dingin seperti magnet, dan berbagai kepala menyembul dari pintu setiap kamar. Cahaya kamera ponsel berkedip liar, merekam layar yang cukup untuk diabadikan dalam sejarah kampus ini. Keheningan yang mematikan. Aroma hotpot bercampur, melayang di depan pintu asrama kami, CPU otakku benar-benar terbakar habis. Halusinasi, hipnosis massal, atau aku kelaparan hingga menderita penyakit jiwa baru? Tepat ketika keheningan aneh ini akan menembus langit dan mengubah kita semua menjadi patung. Suara yang lebih familiar memecah kebuntuan. Wajah serius Pak Tua penjaga asrama muncul dari tangga. Dia pertama-tama melihat dengan kaget jajaran impian di depan pintu. Kemudian matanya melewati mereka, tepat tertuju padaku yang terpaku seperti orang linglung. Lalu, dia bertanya dengan nada yang sedikit rajin, bahkan menyanjung, dengan sangat alami, Kak Chen. Panci sudah dibawa. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu memperpanjang colokannya? Anda tidak perlu khawatir tentang daya. Saya akan membuka saklar terpisah untuk lantai Anda. Saya merasa bukan saya yang bermimpi, tetapi dunia ini sudah gila. Pada akhirnya, hotpot itu tetap kami makan di asrama kami. Pak Tua penjaga asrama tidak hanya menyediakan kabel ekstensi dan colokan. Dia juga dengan sangat perhatian membantu kami membubarkan kerumunan penonton yang berlapis-lapis, dan dengan tatapan peringatan. Aroma hotpot memenuhi ruangan sempit. Aku, si gendut, si cantik sekolah Swan King, si manis Tangro, dan juga guru wali kelas Lee. 5 orang duduk mengelilingi meja yang dirangkai, diam-diam memasak hotpot. Si gendut adalah yang pertama bereaksi. Di hadapan makanan lezat, dia memilih untuk berhenti berpikir. Dia sudah mulai makan dengan lahap, teknik memasak babatnya sangat terampil. Hanya saja mata kecilnya itu. Sesekali menyapu antara aku dan Swan King, Tangro, di dalamnya penuh dengan, Kak Fanku sangat hebat. Pemujaan dan gosip. Sementara Swan King menunjukkan sikap yang lebih reserve, makan sepotong sayur hijau sedikit demi sedikit. Gerakannya anggun, tetapi dia menundukkan kepala sepanjang waktu. Sementara 2 dewi lainnya tetap tidak melepaskan penyamaran mereka. Tangro beradaptasi dengan sangat cepat, sudah mulai dengan aktif mengomentari daging mana yang enak, bahkan merekomendasikan resep saus untuk si gendut. Tetapi mata cerahnya itu, sebagian besar waktu tertuju padaku, penyelidikan dan rasa ingin tahunya hampir meluap. Guru Lee tampak gelisah, dia dengan nikmat memakan sepotong daging sapi berlemak, lalu mulai menatap botol bir di tangannya dengan linglung. Sesekali dia mendongak, menatapku dengan tatapan kompleks, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Akhirnya berubah menjadi desahan yang hampir tidak terdengar, makan malam ini membuatku merasa seperti duduk di atas jarum. Jadi, aku dengan susah payah menelan pangsit udang di mulutku,
memecah kesunyian yang menyesakan ini. Bagaimana kalian bisa berkumpul dan membawa semua ini? Itu adalah keinginanmu. Suan King mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata jernih. Aku dengan jelas merasakan kamu membutuhkan hotpot, jadi aku membawakannya. Tangro mengangguk berulang kali. Benar, benar, seperti ada navigasi di otakku, langsung menunjukkan bahan makanan apa yang harus kubawa. Guru Li mendorong kacamatanya, nadanya masih bingung, meskipun sulit dimengerti. Tapi memang ada perasaan kuat yang memberitahuku bahwa bir dan saus ini seharusnya milikmu. Sudut bibirku berkedut. Sekarang sudah terbukti, keluhanku yang asal-asalan itu benar-benar menjadi kenyataan. Perjamuan hotpot yang epik ini, akhirnya berakhir dalam suasana yang sangat halus dan canggung. Setelah mengantar ketiga dewa itu pergi, aku merasa seperti baru saja menyelesaikan pertempuran yang sulit. Pangsit menutup pintu. Seekor harimau lapar menerkam dan memelintir leherku, air liurnya berceceran dengan gembira. Saudara Fen. Tidak, Tuan Chen, kau adalah saudaraku, jujur padaku. Sebenarnya siapa dirimu? Si cantik memberimu panci, si kembang kampus membawakanmu sayuran. Kepala departemen Gan membelikanmu bir dan saus, penjaga asrama menjadi adikmu, ini suatu kehormatan. Bahkan kepala sekolah harus memanggangmu dengan segelas bir, aku dengan lemah mendorongnya menjauh, dan jatuh ke kursi. Aku merasa tubuhku terkuras, jangan tanya, aku juga ingin tahu siapa diriku sebenarnya. Menurutku, Pangsit membelai dagunya, dan berpura-pura serius. Kau ini kebangkitan kemampuan asmara, cepat katakan, siapa yang kau sukai? Suan King atau Tangro? Atau, seleramu unik? Ingin bermain guru dan murid? Enyah, aku melemparkan kaus kaki bau ke wajahnya. Hatiku kacau balau, aku hanya berharap, hal yang aneh ini. Ucapan yang menjadi kenyataan ini, jangan sampai membawa bencana bagiku. Dunia terasa seperti badai yang langsung menyapu seluruh forum kampus, mengejutkan. Primadona kampus, Dewi kampus, wali kelas berkumpul di asrama mahasiswa, hanya untuk makan malam bersamanya. Pembongkaran mendalam, Ling Fen sebenarnya dewa macam apa? Paman penjaga asrama secara pribadi mengakui. Urusan Chen Ge adalah urusanku. Berbagai postingan clickbait muncul tanpa henti. Fotoku diam-diam diambil dari berbagai sudut dan dipajang di mana-mana. Spekulasi pun beraneka ragam. Mulai dari aku adalah putra orang kaya tersembunyi, hingga aku adalah tokoh penting dari organisasi misterius tertentu. Bahkan ada yang bilang aku alien. Saat aku berjalan di jalan, tingkat perhatian kembali mencapai 300%. Hanya bisikan di mana-mana. Aku harus memverifikasi kemampuan, apa yang diucapkan menjadi kenyataan ini, apakah benar-benar ada. Serta di mana batasnya, terus-menerus dipukuli secara pasif bukanlah solusi. Pertama-tama, harus mencari cara yang aman dan berdampak kecil untuk menguji. Siang hari, aku dan Pangzi berjalan-jalan di tepi lapangan olahraga, melihat teman-teman sekelas berkeringat di lintasan. Suaranya tidak keras, tetapi memastikan bahwa kalimat ini dengan jelas menyatakan keinginan adanya angin. Begitu kata-kata itu diucapkan, embusan angin sejuk yang tidak terlalu kecil tetapi cukup menyegarkan. Tiba-tiba bertiup melintasi lapangan olahraga, menggulung beberapa daun berguguran, menerbangkan rambut teman-teman sekelas yang sedang berlari. Bahkan beberapa gadis menghela nafas nyaman. Hei! Angin ini datang tepat pada waktunya. Pangzi menyeka keringat di kepalanya dan berkata dengan riang. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini kebetulan? Mungkin saja. Tapi waktunya terlalu tepat, tidak bisa, harus dicoba sekali lagi. Mencari target yang lebih jelas, pandanganku menyapu dan tertuju pada area palang tunggal di sudut lapangan olahraga. Seorang pria berbadan kekar sedang berusaha melakukan pull-up, erangan kesakitan. Saudara ini, lengannya sepertinya sedikit kesulitan, gumamku pelan. Dalam hati aku diam-diam berpikir, dia seharusnya perlu istirahat, hampir bersamaan dengan pikiranku yang terlintas. Pria itu berteriak sedih, lengannya lemas dan jatuh dari palang tunggal. Dia duduk di tanah dengan pantatnya, menggosok lengannya yang sakit, wajahnya penuh kekesalan. Pangzi masih menyeringai bodoh di samping. Haha, lihat pria itu. Jangan memaksakan diri jika tidak bisa. Punggungku mulai berkeringat dingin. Ini sudah pasti. Ini bukan kebetulan lagi. Aku benar-benar bisa memengaruhi kenyataan melalui kata-kata, bahkan mungkin melalui kekuatan pikiran yang kuat. Penemuan ini membuatku bersemangat sekaligus takut. Semangat karena aku sepertinya menjadi protagonis novel kekuatan super urban. Takutnya adalah kemampuan ini benar-benar di luar kendali, seperti bazooka yang bisa meledak kapan saja. Fen, ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali. Si gendut akhirnya menyadari keanehanku. Tidak apa-apa. Mungkin karena terlalu lama di bawah matahari. Aku mengelak. Ayo kembali. Aku harus lebih berhati-hati dalam menggunakan. Atau lebih tepatnya, mengendalikan diri agar tidak berbicara atau berpikir sembarangan. Namun, pohon ingin diam, angin tak mau berhenti. Keesokan harinya, saat pergi ke kelas besar, aku sengaja memilih tempat di sudut belakang yang sepi, berharap bisa mengurangi perhatian. Tapi begitu aku duduk,
Aku mendengar beberapa gadis di barisan depan berdiskusi dengan antusias tentang kemana harus pergi bermain di akhir pekan. Suaranya agak berisik, seperti sekawanan burung pipit. Dalam hati, aku tanpa sadar terlintas sebuah pikiran. Bisakah kalian diam sedikit? Detik berikutnya, suara beberapa gadis itu tiba-tiba berhenti. Bukan hanya berhenti tiba-tiba, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang mencekik leher mereka. Mereka membuka mulut, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Mereka hanya bisa saling menatap dengan panik, memberi isyarat dengan tangan, wajah mereka memerah. Seluruh barisan depan kelas menjadi sunyi yang aneh. Profesor di podium mengangguk puas. Hari ini, disiplin siswa sangat baik. Pertahankan. Kami mulai kelas. Kulit kepalaku terasa mati rasa. Aku segera menundukkan kepala. Dan terus-menerus mengucapkan dalam hati, pulihkan, pulihkan, pulihkan. Bisa bicara, bisa bicara. Setelah sekitar 10 detik, aku mendengar beberapa gadis itu menghela napas lega. Kemudian mereka merendahkan suara dan melanjutkan diskusi dengan perasaan takut. Mereka tidak berani lagi berbicara dengan keras. Aku menghela napas lega. Keringat dingin sudah membasahi punggungku. Kemampuan ini juga bisa berpengaruh pada area yang lebih luas. Dan tampaknya memiliki unsur paksaan. Terlalu menakutkan. Aku tidak fokus selama kelas ini. Penuh pikiran tentang bagaimana mengendalikan bel sekolah sialan ini berbunyi. Aku meraih tasku dan ingin menyelinap pergi. Teman sekelas Lin Fen, tunggu sebentar. Sebuah suara dingin menghentikanku. Itu adalah Suan King, dia memeluk buku teks. Berdiri di lorong, menatapku dengan tatapan rumit, hatiku berdebar. Ini dia. Menanyakan tentang kesalahan atau mencari kebenaran. Teman sekelas Su, ada apa? Aku mencoba membuat diriku tampak tenang. Dia melangkah mendekat, suaranya sedikit merendah. Tentang kejadian hotpot tempo hari. Aku merasa itu sangat ajaib. Dia berhenti sejenak. Apakah kemampuanmu dapat memengaruhi orang-orang di sekitarmu? Hatiku terkejut. Begitu langsung. Kenapa kau bilang begitu? Karena sejak hari itu, aku menyadari bahwa aku tanpa sadar memperhatikanmu. Dia berkata dengan jujur. Dan Tang Ro juga merasakan hal yang sama. Ini seharusnya bukan kebetulan. Sepertinya kemampuanku tidak hanya bisa membuat sesuatu terjadi sesuai keinginanku, tetapi juga memiliki dampak lanjutan tertentu pada orang-orang yang terkena dampaknya secara langsung. Membuat mereka tanpa sadar memperhatikanku, bahkan memiliki beberapa pikiran untuk melayani atau mendekatiku. Efek kemampuan ini terlalu mendominasi. Mungkin hanya kebetulan. Aku menjelaskan dengan kaku, bahkan aku sendiri tidak percaya. Suan King menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatapku dengan tatapan membara. Lin Fen. Aku rasa itu bukan kebetulan. Tang Ro juga memberitahuku kemarin bahwa dia entah kenapa ingin memberimu hadiah. Tang Ro bahkan ingin memberiku hadiah. Informasi ini agak banyak. Kita semua merasa. Mungkin ada sesuatu yang istimewa pada dirimu. Suan King akhirnya menyimpulkan. Di matanya rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takut. Aku menatap wajahnya yang dekat, detak jantungku tanpa sadar bertambah cepat. Ditatap dari jarak sedekat ini oleh kembang sekolah, dan mengatakan hal-hal seperti tanpa sadar memperhatikanmu, bahkan jika aku tahu itu adalah pengaruh kemampuan. Sulit untuk tetap tenang sepenuhnya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku memilih jawaban setengah benar setengah salah. Mungkin hanya karena keberuntunganku aneh belakangan ini. Setelah mengatakan itu, aku ingin menampar diriku sendiri. Alasan buruk macam apa ini? Suan King jelas tidak percaya, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Hanya berkata dengan tenang, baiklah. Semoga kau memberitahuku alasannya nanti. Berharap memberitahuku, setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, tiba-tiba muncul ide gila di benakku. Menepuk kuncir kudanya, rambutnya akan terlihat bagus jika terurai. Suan King berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, mengulurkan tangan dan membuka karet gelang yang mengikat rambutnya. Aku berdiri di tempat. Aku merasa pipiku panas, menggunakan kemampuan ini untuk hal seperti ini, apakah itu terlalu berlebihan? Tetapi jauh di lubuk hati, ada sedikit kegembiraan dan kesenangan tersembunyi. Lagi pula, membiarkan primadona sekolah melepaskan rambutnya karena dirimu. Pengalaman seperti ini, pria normal mana yang tidak akan merasa senang secara diam-diam? Setelah memverifikasi keberadaan kemampuan untuk pertama kalinya dan memahami bahwa dia memiliki dampak lanjutan pada target langsung seperti Suan King dan Tang Ro, hidupku mulai menjadi kaya dan penuh tantangan. Aku mulai secara sadar mengendalikan perkataan dan tindakanku, berusaha untuk tidak mengeluh, tidak membuat permintaan secara sembarangan. Menghindari menghasilkan hal negatif yang kuat atau membuktikan sesuatu di tempat umum, tetapi itu sulit. Pikiran manusia itu aktif, terutama di lingkungan ramai seperti kampus, misalnya saat mengantar makanan di kantin. Melihat seseorang menyerobot antrean, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Kenapa tidak jatuh saja? Lalu, orang yang menyerobot itu benar-benar terpeleset di lantai yang rata, kakinya tergelincir dan terjatuh. 1.
Sup dan air di piring makan tumpah ke seluruh tubuhnya, mengundang tawa dari sekitarnya. Misalnya, saat di kelas, aku merasa kuliah profesor terlalu membosankan. Aku bergumam dalam hati, bisakah dia menceritakan sesuatu yang menarik? Detik berikutnya, profesor yang selalu serius tiba-tiba mulai menceritakan kisah lucu tentang pengalamannya saat dikirim ke desa saat muda, membuat seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Profesor sendiri bingung setelah selesai bercerita. Melihat rencana pelajaran dan meragukan hidupnya. Contoh lain, melihat tim basket sekolah berlatih. Salah satu dari mereka melakukan gerakan yang mencolok dan sangat arogan. Aku merasa sedikit kesal. Berpikir, berlagak sekali. Coba lemparan 3 angka yang tidak menyentuh ring. Ternyata lemparan 3 angka orang itu benar-benar meluncur dengan lintasan aneh. Bahkan tidak menyentuh ring, langsung terbang keluar lapangan, mengundang tawa terbahak-bahak. Orang itu melihat tangannya, dengan ekspresi meragukan hidupnya. Hal-hal kecil ini terus terjadi. Meskipun tidak menyebabkan masalah besar, tetapi rumor tentang keberuntunganku atau sedikit aneh. Secara bertahap menyebar dalam lingkup kecil, beberapa orang mulai mendekatiku secara sengaja atau tidak sengaja. Mungkin ingin numpang keberuntungan, mungkin juga karena rasa ingin tahu. Swan King sesekali tidak sengaja bertemu denganku. Terkadang di perpustakaan, dia akan diam-diam duduk di hadapanku, membaca buku sebentar. Lalu sesekali menatapku, dan dengan cepat menundukkan kepala setelah ketahuan. Terkadang di jalan menuju gedung perkuliahan. Dia akan menghampiriku, tetapi sikap dingin itu membawa sedikit ketidaksengajaan untuk mendekat. Membuatku sulit untuk menghadapinya. Tangro lebih langsung dan ekstrovert, dia akan berinisiatif datang dan menungguku di bawah asrama. Memberiku barang-barang kecil yang menurutnya aku butuhkan, seperti sebotol minuman yang menurutnya enak, atau makanan khas yang dikirim oleh keluarganya. Atau hanya selembar catatan tempel yang berisi kata-kata penyemangat, dia selalu tersenyum cerah. Matanya berbinar, tidak menyembunyikan rasa ingin tahu dan ketertarikannya padaku. Penge. Hebat ya, bunga-bunga cantik datang silih berganti, sungguh beruntung menjadi orang aneh ini. Membuat iri orang lain. Setiap hari si gendut mengoceh di telingaku tanpa henti. Air liurnya hampir menetes karena iri. Aku hanya bisa tersenyum pahit, keberuntungan orang aneh, sekarang aku seperti berjalan di atas es tipis. Siapa yang tahu hari apa aku salah bicara atau tidak bisa mengendalikan pikiran, apa yang akan terjadi. Lagi pula, perhatian yang datang karena kemampuan ini selalu membuatku merasa sedikit tidak nyata. Siang ini, aku dan Tangro berada di kafe kampus, mendiskusikan tugas kelompok. Suasana lumayan harmonis, Tangro menggigit sedotan, menatapku dengan mata berkedip. Lin Fen, menurutmu kenapa kita selalu bertemu? Dengan hal-hal aneh ini, seperti yang kukatakan, aku kaget dalam hati. Di luar tampak tenang, mungkin itu takdir. Takdir. Tangro memiringkan kepalanya, tersenyum seperti rubah kecil. Kalau begitu takdir ini terlalu kuat. Aku beritahu, tadi malam aku bermimpi tentangmu. Bermimpi tentang apa? Detik berikutnya aku bertanya, bermimpi kamu berada di panggung yang besar, di bawahnya banyak orang. Kamu sepertinya bersinar, katanya, wajahnya sedikit memerah. Lalu aku terbangun, jantungku berdebar kencang, panggung. Bersinar, mimpi ini agak tidak masuk akal, tapi aku perhatikan. Ketika dia mengatakan ini, emosi di matanya sangat mirip, semacam wanita yang sangat kaya. Dia berkata, emosi di matanya. Tampaknya lebih jelas. Dampak lanjutan dari kemampuan itu masih terus berkembang. Bahkan mulai memengaruhi alam bawah sadar mereka. Ini membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Tepat pada saat ini, sebuah suara sumbang menyela. Bukankah itu bintang keberuntungan kita, Lin Fen? Cukup santai, ya. Berkencan di sini, aku mendongak dan melihat Zhao Qiang dari kelas sebelah. Orang ini punya sedikit uang di rumah dan biasanya sangat arogan, dan selalu mengejar Tangro. Aku merebutnya, dia sudah lama tidak menyukaiku. Tangro mengerutkan kening. Zhao Qiang, bagaimana kamu berbicara? Zhao Qiang memasukkan kedua tangannya ke saku. Berjalan mendekat dan menatapku dari atas. Apa aku salah bicara? Lin Fen, keberuntungan apa yang menimpamu baru-baru ini? Bunga sekolah menghiburmu. Bunga segar menemanimu mengobrol. Mungkinkah kamu menggunakan cara yang tidak pantas? Nada provokatifnya sangat jelas. Teman-teman sekelas di beberapa meja di sekitarnya melihat ke sini. Aku merasa sedikit marah. Tapi aku menahannya dengan paksa. Tidak boleh marah, tidak boleh berpikir sembarangan. Zhao Qiang, kami hanya membahas tugas. Tolong pergi. Aku berkata dengan tenang sebisa mungkin. Membahas tugas? Zhao Qiang mencibir. Membahas tugas di kedai kopi? Siapa yang akan percaya? Tangro, aku menyarankanmu untuk menjauhi orang seperti ini. Dia sangat aneh. Siapa tahu apakah dia memberimu ilmu hitam? Dia belum selesai berbicara, amarah di hatiku mulai tidak terkendali. Sebuah pikiran muncul di luar kendali. Diamlah, berisik sekali. Detik berikutnya, Zhao Qiang, yang sedang berbicara dengan bersemangat, tiba-tiba seperti dicekik lehernya. Suaranya berhenti tiba-tiba. Dia membuka mulutnya,
Wajahnya memerah, tetapi hanya bisa mengeluarkan suara terengah-engah. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan panik menutupi tenggorokannya dan batuk dengan keras. Apa yang terjadi? Tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tang Ro terkejut. Zhao Qiang, ada apa denganmu? Orang-orang di sekitar juga berdiskusi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba jadi bisu? Apa karena terlalu banyak tertawa? Sepertinya tidak. Zhao Qiang menunjukku, matanya penuh ketakutan dan kemarahan, seolah yakin aku dalang di balik ini. Tapi dia tidak bisa bicara, hanya bisa memberi isyarat dengan canggung. Aku tahu. Kemampuanku lepas kendali lagi. Melihat Zhao Qiang kesakitan, aku tidak merasa bahagia. Malah semakin berat. Kekuatan yang tidak terkendali ini, saat menyakiti orang lain, juga terasa sakit. Aku menarik napas dalam-dalam dan dalam hati berkata, biarkan dia pulih. Biarkan dia bisa bicara. Hampir seketika setelah aku selesai mengucapkannya, Zhao Qiang menarik napas panjang. Kemudian meledak dengan batuk dan terengah-engah yang hebat. Hai, apa yang kau lakukan padaku? Kalimat pertamanya setelah bisa berbicara adalah menuduhku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku duduk di sini tanpa bergerak, apa yang bisa kulakukan padamu? Mungkin kau terlalu banyak bicara sampai tergigit lidah. Alasan ini tidak meyakinkan. Tapi Zhao Qiang sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Perasaan tadi terlalu aneh. Dia melotot tajam padaku, lalu menatap Tang Ro dengan waspada, dan mengucapkan kalimat, awas kau. Kemudian dia kabur dengan malu-malu. Setelah keributan ini, suasana di kafe menjadi agak canggung. Tang Ro menatapku, di matanya selain rasa ingin tahu, juga ada sedikit kekhawatiran. Lin Fen, apa kau baik-baik saja? Zhao Qiang dia. Aku baik-baik saja. Aku memotongnya, berdiri. Diskusi tugas sudah selesai. Aku mau kembali dulu. Aku butuh waktu sendiri. Efek samping dari kemampuan ini mulai terlihat. Dia tidak hanya memberiku keberuntungan dalam cinta, tapi juga membuatku punya musuh. Zhao Qiang hanyalah permulaan. Bagaimana nanti? Saat berjalan kembali ke asrama, hatiku terasa berat. Harus segera menemukan cara mengendalikan atau memahami kemampuan ini. Jika tidak, cepat atau lambat akan terjadi masalah besar. Saat aku sedang memikirkan solusinya, ponselku berdering. Itu pesan dari Xuan Qing. Lin Fen, acara seni mahasiswa akan diadakan minggu depan. Kekurangan satu penampilan utama. Semua orang merekomendasikanmu. Bagaimana menurutmu tentang bernyanyi? Aku melihat pesan ini. Aku tertegun. Aku tiba-tiba teringat mimpi yang Tang Ro ceritakan tadi. Mimpi kamu berada di panggung besar, seolah-olah bersinar. Apakah ini juga pengaruh dari kekuatan itu? Sudah mulai langsung campur tangan dalam kehidupan kampusku. Informasi Xuan Qing seperti surat panggilan maut. Kemampuan menyanyiku stabil, tetap pada level yang membahayakan nyawa. Suruh aku tampil sebagai penutup. Apakah ini karena takut acara malam itu terlalu sukses dan harus menambahkan sedikit insiden? Aku segera membalas. Saudari Su, apakah kamu yakin tidak salah kirim orang? Nyanyianku bisa memanggil serigala. Balasan Xuan Qing sangat cepat, dengan semacam kepastian yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak salah kirim. Ini rekomendasi bulat dari internal organisasi mahasiswa. Aku mencoba berjuang. Aku benar-benar tidak bisa. Akan mengarahkan acara malam amal. Xuan Qing, tidak masalah, kita bisa berlatih bersama. Aku percaya padamu. Melihat kata-kata, berlatih bersama, jantungku berdetak lebih cepat tanpa bisa dikendalikan. Berlatih berdua dengan Xuan Qing. Aku akan memberikan suara dolphin yang mengguncang seluruh penonton. Akibatnya, kaca ruang musik pecah. Bagaimana? Penge, ada apa? Wajahmu seperti sembelit. Pang Zi mendekat. Aku memberikan ponselku padanya untuk dilihat. Setelah Pang Zi selesai membaca, dia menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, hal bagus Penge. Bunga sekolah secara pribadi mengundang dan membimbing secara individual. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh berapa banyak pria. Bernyanyi bukan apa-apa. Bahkan jika kamu naik ke atas dan menggonggong seperti anjing. Itu juga disebut seni pertunjukan. Aku tak berdaya bersandar di kursi. Kamu tidak mengerti. Keberuntunganku ini, pasti akan terjadi sesuatu yang aneh di atas panggung. Takut apa? Pergi. Harus pergi. Pang Zi terlihat seperti menonton pertunjukan dan tidak takut masalah besar. Pada akhirnya, di bawah sikap Xuan Qing yang tampaknya tenang tetapi sangat gigih, dan sedikit di lubuk hati. Harapan tersembunyi untuk berduaan dengan Xuan Qing, aku dengan setengah hati menyetujuinya. Tempat latihan ditetapkan di ruang musik kosong pada malam akhir pekan. Dengan perasaan seperti akan pergi ke kuburan, aku mendorong pintu terbuka. Xuan Qing sudah ada di sana. Dia datang. Dia berbalik, memegang beberapa lembar partitur di tangannya. Aku gugup dan kikuk. Jangan gugup. Mari kita coba suaranya terlebih dahulu. Xuan Qing berjalan ke depan piano dan duduk. Dia memainkan serangkaian tangga nada yang lancar. Kamu ikuti aku bersenandung untuk mencari perasaannya. Aku menarik napas dalam-dalam,
membuka mulut, mencoba mengikuti iramanya. Akibatnya, suara vals yang keluar membuatku sendiri terkejut. Itu benar-benar siksaan bagi telinga. Alis Swan King sedikit berkerut, hampir tidak terlihat. Namun, dengan cepat mereda dan berkata dengan sabar, tidak apa-apa. Rileks. Gunakan perutmu untuk mendorongnya. Rasakan napasnya. Dia mengajar dengan sangat serius. Kadang-kadang dia berdiri dan dengan lembut menekan perutku dengan tangannya. Membimbingku untuk merasakan cara bernapas yang benar. Ujung jarinya terasa sedikit dingin melalui pakaian. Membawa aroma samar, membuat seluruh tubuhku kaku dan pikiranku kosong. Jangan katakan menggunakan perut untuk mendorongnya, aku bahkan hampir lupa cara bernapas normal. Lin Fen, kamu terlalu tegang. Dia menarik tangannya, sedikit tak berdaya. Bagaimana aku tidak tegang? Maaf, aku mungkin benar-benar tidak berbakat dalam hal ini. Aku berkata dengan sedih, jangan mudah menyerah. Swan King menatapku. Matanya sangat fokus. Aku pikir kamu hanya belum menemukan caranya. Dan dia berhenti sejenak. Suaranya sedikit melembut, aku pikir, kamu memiliki semacam potensi. Tepat pada saat itu, pintu ruang musik terbuka. Tepat pada saat itu, pintu ruang musik terbuka. Tang Ro menjulurkan kepalanya, dengan senyum licik di wajahnya. Wah, ketahuan. Kak Wan King, kalian benar-benar berlatih diam-diam ya? Wajah Swan King memancarkan sedikit rasa malu yang tidak mudah terlihat, dengan cepat menjauhkan diri dariku. Xiao Ro, kenapa kamu datang? Aku dengar Fen gak akan tampil di atas panggung, sengaja datang untuk menyemangatinya. Tang Ro melompat-lompat masuk. Di tangannya juga memegang sebuah tas. Aku juga membawa permen pelega tenggorokan dan air mineral. Fen Ge, latihannya berat ya. Dia secara alami berdiri di sampingku, memasukkan air mineral ke tanganku, lalu menatap lembaran musik dengan rasa ingin tahu. Lagu apa yang dinyanyikan? Lagu, Pengejar Cahaya, ini cukup sulit. Fen Ge, kamu bisa tidak? Aku melihat dua wanita cantik yang sangat berbeda di depanku, satu dingin dan fokus. Satu ceria dan antusias. Mereka berdua berkumpul di sekitarku karena kemampuanku. Pemandangan ini seharusnya menjadi impian banyak pria, tetapi saat ini malah membuatku merasa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak bisa. Aku selalu membuat kesalahan. Tidak apa-apa, aku dan kawan King akan membantumu bersama. Tang Ro menggandeng lengan Swan King. Dia berkata sambil tersenyum, kami adalah tim pendukung eksklusifmu. Swan King sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi melihat Tang Ro, lalu melihatku, akhirnya dia hanya mengangguk pelan. Jadi, dunia berdua yang direncanakan berubah menjadi perjalanan bertiga. Suasana latihan menjadi sedikit canggung. Fen Ge, kamu bernyanyi seperti itu tidak benar. Tang Ro tiba-tiba mendekatiku, hampir menempelkan telinganya ke telingaku, dan berkata, harus mengeluarkan suara seperti ini. Napas hangatnya menyembur di telingaku, membuat seluruh tubuhku membeku. Swan King dengan lembut menegur, Xiao Ro, biarkan dia mencari perasaannya sendiri. Baik, Tang Ro menjulurkan lidahnya, tapi diam-diam saat Swan King tidak memperhatikan. Diam-diam menggaruk telapak tanganku. Fen Ge, semangat, siapa yang tahan ini? Latihan bersama pertama kali berakhir dalam suasana yang tampak harmonis di luar, tetapi penuh gejolak tersembunyi di dalam. Ketika meninggalkan gedung musik, hari sudah larut. Suasana latihan bersama pertama kali berakhir dalam suasana yang tampak harmonis di luar, tetapi penuh gejolak tersembunyi di dalam. Ketika meninggalkan gedung musik, hari sudah larut. Fen Ge, aku antar kamu kembali ke asrama ya? Tang Ro berinisiatif menyarankan. Tidak perlu. Aku bisa kembali sendiri. Aku buru-buru menolak. Tidak bisa begitu. Sudah selarut ini, seorang anak laki-laki sepertimu sangat tidak aman. Bibirnya bergerak sedikit. Pada akhirnya dia hanya berkata dengan nada datar, hati-hati di jalan, lalu berbalik dan berjalan ke arah lain. Aku melihat punggungnya yang menjauh, hatiku entah kenapa terasa pahit. Fen Ge, kenapa kamu melihat kawan King? Tidak tega ya? Tang Ro menggoyangkan lenganku, nadanya sedikit cemburu. Tidak, aku menarik kembali pandanganku. Ayo pergi, hari pertunjukan tiba. Di belakang panggung sangat kacau. Aku diatur oleh staf seperti boneka. Swan King sebagai kader organisasi mahasiswa selalu sibuk, tetapi dia masih menyempatkan diri untuk datang. Melirikku, memberiku tatapan penyemangat. Tang Ro langsung menyelinap ke belakang panggung. Seperti penggemar kecil yang bersemangat, menyemangatiku, sibuk ke sana kemari. Acara berikutnya adalah penampilan solo dari teman kita, Lin Fen, Pengejar Cahaya. Mari kita nantikan. Suara teriakan pembawa acara datang dari depan, jantungku berdebar kencang. Jangan gugup. Tampil normal saja. Swan King entah sejak kapan sudah berada di sampingku. Fen Ge, semangat. Kamu yang terbaik. Tang Ro memberiku tanda hati yang besar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku naik ke atas panggung. Lampu yang menyilaukan menyorot wajahku. Masih lautan manusia yang gelap.
Aku bahkan bisa melihat barisan depan kursi pemimpin sekolah dan duduk di pojok. Zhao Qiang dengan tatapan suram. Intro musik mulai, beberapa jeritan tertahan terdengar dari bawah panggung. Selesai, pikiranku kosong. Tepat saat itu, dari sudut mataku, aku menangkap Xuan Qing dan Tang Rou di bawah panggung. Xuan Qing berdiri di samping panggung, kedua tangannya menyatu. Dengan tatapan khawatir dan menyemangati yang tulus, Tang Rou berada di barisan depan penonton, kedua tangannya di mulut. Membuat gerakan mulut berteriak. Emosi yang tak bisa dijelaskan melonjak ke dalam hatiku. Tercampur dengan rasa bersalah kepada mereka, kemarahan pada kemampuan itu, dan sedikit ketidakrelaan. Biarkan aku bernyanyi dengan baik, setidaknya kali ini, biarkan aku dengan lengkap. Menyelesaikan nyanyian tanpa kesalahan. Pikiran ini meledak di hatiku, seolah ada saklar yang dinyalakan. Arus hangat tiba-tiba mengalir dari dada ke seluruh anggota tubuh. Perasaan tegang di tenggorokan langsung menghilang. Suaraku menjadi stabil dan jernih. Napasku juga menjadi panjang. Gaya bernyanyi yang semula hanya enak didengar, saat ini justru membawa daya tarik yang tak terlukiskan. Setiap nada jatuh tepat pada nadanya, bahkan menyatu dengan emosi yang bahkan tidak kusadari sendiri. Jika kamu adalah kembang api di laut, aku adalah buih ombak. Di suatu saat, cahayamu menerangiku. Aku tenggelam dalam keadaan yang ajaib ini, tatapanku tanpa sadar melihat ke arah Xuan Qing di samping panggung. Dia juga sedang melihatku, tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, ada cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lembut dan cerah. Bisikan dan jeritan di bawah panggung telah lama menghilang, digantikan oleh keheningan. Saat nada terakhir jatuh, setelah keheningan singkat, tepuk tangan meriah meledak. Aku berdiri di tengah panggung, dikelilingi cahaya, mendengarkan tepuk tangan dan sorak-sorai dari bawah panggung. Agak linglung. Berhasil. Dengan kemampuanku sendiri. Tidak, berhasil dengan kemampuan yang tidak terkendali itu. Namun, efek samping dari kemampuan itu segera menyusul. Tepat ketika aku membungkuk untuk turun dari panggung, sebuah panel dekoratif yang tergantung di atas panggung tiba-tiba melonggar. Langsung menuju ke arah penonton di bawah panggung, tepat di area tempat Tang Rou berada. Hati-hati, seruan kaget terdengar dari bawah panggung. Tang Rou ketakutan dan terpaku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Berhenti, teriakku dalam hati. Sebuah pikiran gila muncul. Panel dekoratif yang jatuh itu tiba-tiba berhenti di udara. Kecepatan jatuhnya berkurang drastis, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, lalu jatuh dengan bunyi gedebuk. Jaraknya kurang dari setengah meter dari kaki Tang Rou, mengeluarkan suara tumpul. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Namun, semua orang terkejut dan berkeringat dingin. Tang Rou menepuk dadanya dengan cemas, lalu mendongak menatapku di atas panggung. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan semacam ketergantungan yang tak terlukiskan. Sementara Xuan Qing yang berdiri di samping. Dengan jelas melihat ekspresi panik dan lega di wajahku sesaat. Tatapannya bolak-balik antara aku dan panel dekoratif yang jatuh. Sepintar dirinya, matanya menjadi sangat dalam. Aku dengan tergesa-gesa melarikan diri dari panggung, jantungku berdebar kencang. Di belakang panggung terjadi kekacauan. Aku bersembunyi di sudut, tidak ingin bertemu siapapun. Lin Fen? Suara Xuan Qing terdengar dari belakangku. Aku berbalik dan melihatnya berjalan mendekat. Wajahnya tidak lagi sedingin biasanya, tetapi dengan rasa ingin tahu dan kesungguhan. Kamu tidak apa-apa? Dia bertanya. Tidak apa-apa, aku menggelengkan kepala. Tadi sangat berbahaya. Dia terdiam sejenak, suaranya sangat pelan. Tapi kecepatan jatuhnya sangat lambat, tidak normal. Aku terkejut. Xuan Qing mendekat selangkah. Menatap langsung ke mataku dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini semua ada hubungannya denganmu? Kamu, sebenarnya ada apa? Tatapannya seolah bisa menembus jiwaku. Aku tahu, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Setidaknya, aku tidak bisa menyembunyikannya dari Xuan Qing. Tepat ketika aku membuka mulut, tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Tang Rou juga bergegas ke belakang panggung, berlari ke arahku dengan cemas. Kak Fen, kamu tidak apa-apa? Aku sangat takut, tadi sangat berbahaya. Dia menepuk dadanya, tampak bersyukur, seolah-olah sama sekali tidak menghubungkan kejadian aneh tadi dengan kecerdasan Xuan Qing. Melihat dua gadis di depanku, yang satu dengan tenang mempertanyakan. Yang satu sepenuhnya bergantung, aku berada dalam dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebenaran tentang kemampuanku. Apakah aku harus memberitahu mereka? Kebisingan di belakang panggung seolah-olah dimatikan. Tatapan Xuan Qing seperti lampu sorot, membuatku tak bisa bersembunyi. Tang Rou hanya memegang lenganku. Ketakutan bercampur dengan ketergantungan. Tenggorokanku agak kering. Memberitahu mereka bahwa aku adalah dewa dengan hukum yang keras dan kejam. Apakah aku akan dikirim untuk dipotong dan diteliti? Tadi hanyalah kecelakaan. Staf tidak memperbaikinya dengan benar. Aku akhirnya memilih untuk menyangkal, suaraku membawa serta kelemahan yang bisa kurasakan sendiri. Nyanyianku mungkin adalah penampilan yang luar biasa.
Terlalu gugup justru membuatku lebih lepas. Suan King menatapku dalam-dalam. Tatapan itu jelas mengatakan, aku tidak percaya omong kosongmu. Tapi dia tidak terus mendesak. Dia hanya berkata dengan tenang, benarkah? Tampaknya harga dari penampilan luar biasamu tidak murah. Tatapannya mengarah pada papan dekorasi yang sudah diangkat. Tang Ro segera menerima penjelasan ini. Sambil menepuk dadanya, sudah kubilangkan, kau pasti punya potensi. Lihat kan, kau meledak di saat-saat penting. Kau menyanyi dengan sangat baik tadi, aku sampai terpesona. Matanya berbinar, penuh kekaguman. Kepercayaan tanpa syarat semacam ini membuatku semakin merasa bersalah. Setelah pesta malam, tentang penampilanku yang mengejutkan, dan panggung yang tanpa bahaya menjadi bahan pembicaraan baru. Reputasiku sebagai orang aneh semakin kuat. Kelompok Zhao Qiang, meskipun tidak menemukan bukti substansial, tatapan mereka padaku semakin jahat. Aku berusaha untuk tidak menonjolkan diri, tetapi Suan King jelas tidak berencana untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, dia mengajakku bertemu di perpustakaan, di sudut yang terpencil. Lin Fen, di sini sangat tenang, tidak akan ada gangguan tak terduga. Dia langsung ke intinya. Dia mendorong sebuah buku tebal ke hadapanku. Ternyata itu adalah relativitas dan pengantar fisika kuantum. Aku sudah mencari beberapa informasi, kata Suan King dengan serius. Meskipun sains tidak dapat menjelaskan semua fenomena, tetapi mungkin kemampuanmu melibatkan semacam efek kuantum kesadaran mempengaruhi materi yang belum kita pahami. Aku hampir menyemburkan seteguk darah tua. Apakah pemikiran anak pintar semuanya begitu melompat-lompat? Dari hotpot langsung ke mekanika kuantum? Teman sekelas Suan King, aku berkata sambil tertawa dan menangis, mungkinkah? Masalahnya tidak serumit itu? Lalu apa itu sebenarnya? Tanyanya dengan tatapan gigih. Melihat tatapan matanya yang jernih dan serius, tiba-tiba aku merasa bahwa terus menyembunyikannya bukanlah solusi. Suan King sangat pintar, dan tampaknya dia, selain aku, yang paling merasakan pengaruh kemampuanku. Dan yang paling bisa menjaga rasionalitas. Mungkin aku bisa mengungkapkan sedikit secara terbatas. Aku menarik napas dalam-dalam, merendahkan suara. Baiklah, akan kuberitahu. Tapi kamu harus berjanji, tidak boleh memberitahu orang lain, termasuk Tang Ro. Suan King mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sepertinya aku membangkitkan semacam kemampuan yang agak istimewa. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Mungkin seperti ini, kata-kataku terkadang menjadi kenyataan, atau pikiran kuatku juga bisa terwujud. Meskipun sudah siap mental, di wajah Suan King terlintas sedikit ketidakpercayaan. Dia terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, cakupan? Aku menggelengkan kepala. Tidak jelas, sepertinya tidak ada aturan. Efeknya juga kadang kuat, kadang lemah. Suan King mencerna informasi ini, lalu dia mengajukan pertanyaan penting. Jadi, pengaruhmu terhadapku dan Tang Ro. Juga karena ini, pertanyaan ini menusuk jiwa. Aku tertegun. Kemampuan ini memperbesar banyak hal, juga mengaburkan banyak hal. Aku menjawab dengan jujur. Aku tidak bisa membedakan. Suan King menatapku, tatapan menyelidik di matanya perlahan. Digantikan oleh emosi yang kompleks. Dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata pelan. Aku mengerti. Aku akan merahasiakan hal ini. Tapi, kamu harus segera belajar mengendalikannya. Sebelum kamu bisa mengendalikannya sepenuhnya. Berhati-hatilah. Dia berdiri, bersiap untuk pergi. Lalu berhenti, membelakangiku, dan berkata, mengenai pengaruh itu. Aku akan menilainya sendiri. Melihat punggungnya yang menjauh, hatiku campur aduk. Bisa dibilang sudah belak-belakan, tapi tidak menyelesaikan masalah, malah membuat hubungan menjadi semakin rumit. Namun, setelah percakapan ini, mentalku juga mengalami perubahan. Karena tidak bisa menghindar, lebih baik mencoba mengendalikannya. Terlalu menyedihkan jika terus dipukuli secara pasif. Sejak hari itu, aku mulai secara sadar melakukan beberapa latihan kemampuan, tentu saja, dengan tetap memastikan keamanan. Aku berkata kepada tanaman sirih gading yang setengah mati di asramaku setiap hari. Kamu harus bangkit dan menjadi hijau berkilau. Seminggu kemudian, tanaman sirih gading itu tidak hanya hidup kembali, tetapi juga tumbuh sangat subur, daunnya mengkilap, bahkan mulai memanjat dinding. Pangzi terkagum-kagum dan berkata bahwa sirih gading ini menjadi makhluk halus. Aku menemukan bahwa ketika aku berkonsentrasi, aku bisa membuat target ringan bergerak. Awalnya adalah potongan kertas, kemudian pena, dan kemudian cangkir air pangzi. Aku menyebutnya latihan memindahkan benda dengan pikiran. Aku juga menemukan bahwa penggunaan kemampuan tampaknya menghabiskan semacam energi. Penggunaan berlebihan akan menyebabkan kelelahan. Ini adalah kabar baik, setidaknya itu menunjukkan bahwa itu tidak tak terbatas. Seiring dengan latihan, pengendalianku terhadap kemampuan tampaknya benar-benar meningkat perlahan, meskipun aku masih belum bisa mengendalikannya dengan tepat. Tetapi setidaknya itu tidak akan lepas kendali begitu mudah seperti sebelumnya.
Perasaan mengendalikan kekuatan secara bertahap ini memberiku kepercayaan diri yang besar, bahkan sedikit sombong. Jadi, ketika Zhao Qiang sekali lagi memblokirku di lapangan basket dengan beberapa orang dan berkata dengan nada mengejek, "Kamu hanya tahu cara bermain curang." Zhao Qiang, aku menatapnya. Dan tersenyum, "Kamu bilang aku bermain curang. Kalau begitu mari kita bersaing secara adil." Bersaing dalam hal apa? Zhao Qiang tampak meremehkan, "Mari kita bersaing dalam menembak bola." Aku menunjuk ke ring, 10 bola, lihat siapa yang memasukkan lebih banyak. Orang yang kalah harus menghindar jika bertemu satu sama lain di masa depan. Zhao Qiang seolah-olah mendengar lelucon yang luar biasa. "Haha, bersaing menembak bola denganku? Lin Fen, apakah kamu sudah gila? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu payah dalam olahraga? Katakan saja, berani atau tidak, oke, kamu sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan aku." Zhao Qiang setuju tanpa ragu-ragu, ekspresi percaya diri terlihat di wajahnya. Kerumunan dengan cepat berkumpul di sekitar. Keterampilan dasarnya memang bagus, 7 dari 10 bola masuk. Giliran aku. Aku berdiri di luar garis 3 angka, memantulkan bola. Merasakan tatapan di sekeliling, Xuan Qing dan Tang Rou entah sejak kapan sudah datang, berdiri di antara kerumunan dan melihatku. Di mata mereka ada perhatian, juga rasa ingin tahu. Tenang. Aku berkata pada diri sendiri, seperti latihan 1 tahun 1 benda, bayangkan bola masuk ke keranjang. Aku menarik napas dalam-dalam, melompat, melempar. Bola basket meluncur di udara membentuk garis yang biasa saja, lalu dengan suara gedebuk menabrak tepi keranjang, terpental. Zhao Qiang dan anak buahnya langsung tertawa terbahak-bahak. Kerumunan umum juga mengeluarkan suara mencemooh, wajahku memerah karena malu, gagal pamer. Apakah kemampuannya tidak berfungsi? Aku tidak percaya. Mengambil bola kedua. Berkonsentrasi, maju, melempar lagi. Kali ini bola basket bahkan tidak menyentuh ring sama sekali. Zhao Qiang dan yang lainnya sudah tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Suara ejekan di sekitar semakin keras. Ekspresi khawatir juga terlihat di wajah Xuan Qing dan Tang Rou, dahiku berkeringat. Mungkinkah kemampuan ini pilih-pilih tempat? Atau operasi akurat seperti melempar bola terlalu sulit? Tidak bisa. Tidak boleh mempermalukan diri sendiri seperti ini. Aku melihat bola ketiga di tanganku, dan dalam hati aku menjadi nekat. Aku tidak peduli lagi. Bola ini harus masuk, tidak hanya harus masuk, tetapi juga harus masuk dengan indah, masuk dengan mulus, mengerahkan seluruh kekuatan. Aku melempar bola, kali ini bola basket seolah-olah diberi kehidupan, melukis garis yang sangat standar di udara. Bahkan dengan sedikit keindahan, garis lengkung super tinggi, seperti rudal dengan panduan presisi, terbang menuju keranjang. Suara jaring yang sangat renyah, masuk dengan mulus, seluruh lapangan terdiam sesaat. Senyum Zhao Qiang membeku di wajahnya, aku tidak berhenti, mengambil bola keempat. Bahkan tidak melihat keranjang, melemparnya begitu saja. Masuk, sreet. Satu lagi masuk dengan mulus, sekali lagi masuk dengan mulus secara akurat, bola ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, semuanya masuk dengan mulus, gerakannya semakin santai. Bahkan bisa dikatakan tidak masuk akal, tetapi hasilnya sangat konsisten, 10 bola. Aku gagal di 2 lemparan pertama, 8 lemparan berikutnya masuk semua, dan semuanya. Bola berongga yang menyenangkan mata, seluruh lapangan basket sunyi senyap, semua orang menatapku seperti melihat monster. Ini bukan lagi keberuntungan, ini adalah fantasi. Wajah Zhao Qiang menjadi pucat. Menunjukku, bibirnya bergetar, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, aku terima kekalahanmu. Teman sekelas Zhao, ingat mulai sekarang, berputar arah. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi mempedulikan kelompok mereka. Ekspresi mereka sangat menarik. Di bawah tatapan Xuan Qing dan Tang Rou yang terkejut, bingung, dan sedikit kagum, aku berbalik dan pergi dengan gagah. Keren, sangat keren, ternyata inisiatif menggunakan kemampuan untuk pamer. Rasanya seperti ini, aku sepertinya mulai menyukai kemampuan yang tidak masuk akal ini. Pertempuran di lapangan basket membuat nama besar Lin Fen-ku benar-benar terkenal. Arah postingan di forum juga berubah, bukti nyata, Lin Fen tidak hanya beruntung. Dia benar-benar memiliki kekuatan super. Aku melihatnya, kepala besar teman sekelas Lin Fen. Sedang online menunggu, sangat mendesak, tatapan si gendut padaku sekarang telah ditingkatkan dari saudaraku Fen luar biasa. Menjadi saudaraku Fen adalah Tuhan. Dia bahkan diam-diam di asrama. Membuatkan tungku dupa kecil untukku, dengan 3 batang dupa elektronik di atasnya, dengan dalih 3 kali sujud untuk menjadi dewa. 1 batang dupa pagi dan sore, untuk memberkati agar tidak gagal dalam ujian, aku tidak bisa menahan tawa. Mencabut dupa elektroniknya, Paman Gendut, bisakah kita melakukan sesuatu yang lebih duniawi? Saudaraku Fen, bukankah aku mengandalkanmu untuk membawaku terbang? Si gendut menggosok-gosok tangannya. Dengan wajah menjilat, lihat, kamu sekarang punya ketenaran dan reputasi.
Makan di kantin setiap hari, sesekali meningkatkan makanan, dan masih harus menghitung biaya hidup. Ini tidak sesuai dengan identitasku, katakan dan lakukan. Pertama, aku mencoba cara yang paling langsung, aku mengeluarkan uang kertas 100 yuan, meletakkannya di atas meja. Berkonsentrasi, dalam hati membaca, duplikasi. Ingin memperbanyaknya, mataku hampir kram, uang kertas itu tetap uang kertas itu. Tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah mengejek kepolosanku dalam diam, sepertinya. Operasi semacam itu, menciptakan sesuatu dari ketiadaan atau mengubah esensi materi secara langsung, saat ini masih di luar kemampuan saya. Agak kecewa, tapi itu bisa dimengerti. Kalau tidak, aku bisa langsung membuat seluruh dunia. Uang kertas dicetak dengan wajahku. Ganti cara berpikir. Tidak bisa langsung mengubahnya menjadi uang. Lalu bisakah aku membuat uang datang kepadaku sendiri? Aku teringat berbagai berita tentang rejeki nomplok. Misalnya, memenangkan lotre. Lotre ini bisa diandalkan. Sangat sesuai dengan kategori keberuntungan dan legal. Aku segera menarik si gendut. Pergi ke toko lotre dekat sekolah. Melihat grafik tren yang padat di dinding. Aku sedikit pusing. Kak Fen, beli yang mana? 2 warna bola, lotre super. Si gendut lebih bersemangat dariku. Aku melambaikan tangan dengan besar. Tidak mengerti itu semua. Ambil yang paling sederhana saja. Kupon gosok. Aku melihat ke arah si gendut dan menutup mata. Memusatkan seluruh pikiran. Berharap dengan gila dalam hati. Semoga aku memenangkan hadiah besar. Hadiah terbesar itu. Kartu ini, dan kartu ini juga. Mengikuti perasaanku, aku secara acak memilih 3 jenis kupon gosok dengan nilai nominal yang berbeda. Aku membeli 3 lagi. Kembali ke asrama, aku dan si gendut dengan bersemangat. Mulai menggosok hadiah. Kartu pertama tidak menang. Kartu kedua, terima kasih sudah mencoba. Kartu ketiga, 5 yuan. Menggosok 8 kartu berturut-turut. Jumlah terbesar yang dimenangkan adalah 20 yuan. Masih kurang 108.000 dari kebebasan finansial. Hanya tersisa 1 kartu terakhir. Legenda emas senilai 20 yuan. Menarik napas dalam-dalam. Semoga aku meledak. Mengikis lapisan dengan kuku. Angka pertama tidak menang. Angka kedua tidak menang. Angka ketiga. Saat angka pemenang ketiga. Area itu benar-benar dikikis. Napasku dan si gendut berhenti bersamaan. Nomor pemenang, 23. Nomorku, 23. Jumlah di bawahnya adalah 1 juta. 1 juta. Si gendut tiba-tiba mencubit pahanya sendiri dan menjerit seperti babi yang disembelih. Oke, ini bukan mimpi, Fenge. 1 juta, ini 1 juta. Aku juga bingung. Jantung berdebar kencang, tangan gemetar. Meskipun pernah berpikir untuk memenangkan hadiah besar. Tapi aku tetap berusaha bertindak tenang, gemuk. Tenang. Aku menenangkan si gemuk yang sangat gembira hingga ingin melompat ke langit. Sederhana. Sederhana. Kami berdua seperti pencuri, menyimpan lembaran yang bernilai jutaan itu. Tiket lotre dengan hati-hati. Tak bisa tidur karena gembira sampai tengah malam. Keesokan harinya, aku mengambil cuti untuk pergi ke pusat lotre dan menukarkan hadiah. Setelah dipotong pajak, 800.000 aman. Ditransfer ke kartu bank saya. Melihat deretan angka 0 yang panjang di ban seluler, saya merasa seperti menginjak awan. Ini adalah kebebasan finansial, meskipun hanya kebebasan tingkat awal. Tapi bagi seorang mahasiswa, 800.000 adalah jumlah yang sangat besar. Dengan murah hati, aku mengajak si gemuk ke kota. Untuk makan prasmanan makanan laut termahal. Menghabiskan hampir 2.000 tanpa berkedip. Fenge, mulai sekarang, kau adalah saudara kandungku. Tidak, kau adalah ayahku. Si gemuk makan dengan mulut penuh minyak, kebahagiaannya meledak-ledak. Dengan uang, kepercayaan diri meningkat. Aku membelikan ponsel model terbaru untuk diriku dan si gemuk. Menambahkan konsol game dan speaker kelas atas ke asrama. Kualitas hidup meningkat pesat. Tentu saja, aku tidak melupakan Suan King dan Tangro. Aku juga membelikan mereka hadiah. Untuk Suan King, sebuah pulpen yang sebelumnya dia sebutkan sangat dia sukai. Sederhana dan elegan. Sedangkan untuk Tangro, figur anime edisi terbatas yang sangat dia inginkan. Ketika aku memberikan hadiah itu kepada mereka, Suan King sedikit terkejut. Dia melihat pulpen itu. Dan menatapku, dengan tatapan bertanya. Aku tersenyum. Berkata, akhir-akhir ini keberuntunganku bagus, mendapat sedikit rejeki. Sebagai tanda terima kasih. Dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengucapkan terima kasih pelan. Tapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Sebuah kurva yang indah. Reaksi Tangro jauh lebih langsung. Dia memeluk kotak figur itu. Sangat senang hingga hampir melompat. Untung saja aku menghindar dengan cepat, kalau tidak dia mungkin langsung menerkamku. Dalam hati saya merasakan kebahagiaan karena bisa membuat orang di sekitar saya bahagia dengan kemampuan ini setiap saat. Memang menyenangkan, tetapi saya segera menyadari bahwa kekuatan super tidak hanya membawa kebahagiaan.
Orang-orang yang dulu hanya membicarakan saya di belakang, sekarang menatap saya dengan lebih kompleks. Ada rasa iri, cemburu, bahkan sedikit menjilat. Beberapa teman sekelas yang biasanya tidak terlalu berhubungan. Dia juga mulai aktif mencari saya untuk mengobrol, entah menanyakan bagaimana cara saya mendapatkan uang atau ingin meminjam uang. Kelompok Zhao Qiang semakin iri, menyebarkan rumor bahwa uang saya tidak halal. Bahkan mengisyaratkan apakah saya terlibat dalam kegiatan ilegal. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Pepatah kuno tidak menipu saya. Badai lotre belum sepenuhnya mereda, masalah lain datang lagi. Awalnya adalah Tang Ro. Dia mengikuti kompetisi desain anime tingkat sekolah dan masuk final berkat karyanya yang luar biasa. Namun, tepat sebelum final, peserta lain, yang juga Zhao Qiang, sedang mengejar seorang gadis jurusan seni bernama Liu Feifei, secara terbuka menuduh karya Tang Ro. Menjiplak idenya, Liu Feifei mengeluarkan beberapa yang disebut sebagai sketsa desain dan stempel waktu sebagai bukti, membuat keributan di internet. Beberapa netizen yang tidak tahu kebenarannya dan teman sekelas mulai menyerang Tang Ro, mengatakan dia masuk final berkat koneksi. Tang Ro menangis. Dia menemukan saya dan Xuan Qing, matanya merah dan bengkak, merasa sangat sedih. Saya tidak menjiplak. Ide-ide itu jelas saya pikirkan sendiri sejak lama. Dia memfitnah saya. Xuan Qing mengerutkan kening dan menganalisis dengan tenang. Bukti Liu Feifei terlihat sangat kuat, tetapi stempel waktu bisa dipalsukan. Kita perlu menemukan bukti yang lebih kuat untuk melawan balik. Saya menatap Tang Ro. Dengan air mata berlinang di wajahnya, saya merasakan amarah yang tak terlukiskan. Mereka menggertak teman saya, dan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral seperti itu. Jangan menangis. Saya menepuk bahu Tang Ro. Serahkan masalah ini kepada saya. Lin Fen, jangan bertindak gegabah. Xuan Qing menatap saya dengan khawatir. Saya tahu kamu punya kemampuan, tapi untuk hal semacam ini, tenang saja. Saya tersenyum. Saya tahu batas saya. Kali ini, mari kita bermain dengan cara yang lebih beradab. Yang saya sebut metode beradab sebenarnya adalah menggunakan ceat. Saya menutup mata, berkonsentrasi, dan mulai membuat permohonan. Biarkan bukti nyata plagiarisme Liu Feifei terungkap, biarkan semua orang yang tertipu melihat kebenaran dengan jelas, biarkan keadilan ditegakkan, biarkan suasana hati saya. Seberapa besar perkembangan yang terjadi, tetapi saya percaya bahwa selama niatnya cukup kuat, selalu dapat memengaruhi sesuatu. Terbukti, kemampuan saya sekali lagi tidak mengecewakan saya, dan efeknya bersih, bahkan sedikit dramatis. Beberapa jam setelah Liu Feifei memposting tuduhan terhadap Tang Ro, sebuah postingan anonim tiba-tiba meledak di forum kampus. Postingan tersebut merinci seluruh proses plagiarisme Liu Feifei, termasuk bagaimana dia mencuri Tang Ro yang disimpan di draft desain di komputer publik, bagaimana menemukan seseorang untuk memalsukan waktu. Menunjukkan bahwa Liu Feifei diam-diam menyelinap ke ruang desain klub anime pada tengah malam. Bukti tak terbantahkan. Opini publik langsung berbalik. Orang-orang yang masih memarahi Tang Ro tadi mengalihkan moncong mereka dan mulai dengan keras mengecam Liu Feifei. Orang-orang yang sebelumnya mengenal Liu Feifei juga tercengang. Berpura-pura mati. Liu Feifei sendiri bahkan lebih bingung. Dia sama sekali tidak bisa menjelaskan itu. Bagaimana rekaman pengawasan dan catatan obrolannya dengan pemalsu bisa bocor? Di bawah tekanan yang besar, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya dan secara terbuka meminta maaf kepada Tang Ro. Mengakui plagiarisme dan fitnahnya. Pihak sekolah juga dengan cepat mengambil tindakan. Membatalkan kualifikasi Liu Feifei dalam kompetisi dan memberikan hukuman. Keluhan Tang Ro terhapus. Dia tersenyum melalui air mata. Tatapannya ke arahku dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kekaguman yang lebih kuat. Kak Fen, apakah ini yang kamu lakukan? Kamu sangat hebat. Bagaimana kamu menemukan bukti itu? Dia menarik lenganku dan bertanya dengan gembira. Xuan Qing juga menatapku. Tatapan matanya dalam, dengan sedikit kesadaran dan eksplorasi. Dia jelas mengerti. Pasti ada kontribusi saya di balik ini, dan penggunaan kemampuan kali ini lebih kompleks dari sebelumnya. Lebih tepat, saya tersenyum misterius, tidak mengakui atau menyangkalnya. Misteri seperti ini terkadang lebih menggoda daripada pengakuan langsung, setelah kejadian ini. Citraku sebagai orang yang tidak bisa diganggu di sekolah benar-benar terbentuk. Insiden Liu Feifei membuatku menyadari. Kemampuanku tampaknya tidak hanya dapat memengaruhi realitas fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi informasi dan musik sampai batas tertentu. Ini membuatku bersemangat dan sedikit gelisah, karena ini berarti potensi dan risiko kemampuan itu meningkat. Aku mulai berlatih mengendalikan diri lebih keras. Aku menemukan bahwa ketika emosiku stabil dan pikiranku fokus, akurasi kemampuan akan jauh lebih tinggi. Sebaliknya, jika emosiku bersemangat, mudah untuk kehilangan kendali. Namun, kehalusan ini tampaknya tidak buruk. Sejak menemukan kekuatan superku, aku mulai mencoba menggunakannya dengan hati-hati dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika aku bersama Suan King, aku terutama suka menggunakan kemampuan kecil ini untuk menciptakan kejutan tak terduga untuknya. Suatu sore, kami berjalan berdampingan di kampus. Omong-omong, aku melihat rambutnya tertiup angin. Kenapa kamu begitu mudah? Percaya padaku hari itu? Suan King tersenyum tipis, matanya melengkung seperti bulan sabit. Karena menurutku, bersama pacar yang bisa memunculkan hotpot kapan saja, berteman tidak akan membuatku lapar. Oke. Jadi, kamu menyukai keterampilan memasakku? Aku pura-pura marah dan mengulurkan tangan untuk menggelitiknya. Dia tersenyum dan menghindar, tidak sengaja tersandung. Aku dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantunya. Jarak di antara kami tiba-tiba menjadi sangat dekat, cukup dekat untuk melihat. Bulu matanya yang sedikit bergetar. Sebenarnya, suaranya menjadi pelan. Karena bersamamu selalu ada banyak hal tak terduga. Misalnya, aku menjaga jarak ini dan bertanya dengan lembut. Misalnya, dia berkedip dan mengalihkan pembicaraan. Akan lebih baik jika ada secangkir teh susu panas sekarang, aku agak kedinginan. Hatiku tergerak, dan aku memfokuskan pikiranku ke arah kedai teh susu sekolah. Dan suara yang selalu penuh energi itu. Beberapa menit kemudian, sebuah suara familiar datang dari belakang. Bukankah itu Fenge dan Kak Wan King? Kebetulan sekali. Aku baru saja membeli teh susu. Membeli satu lagi untuk kalian. Tangro tiba-tiba muncul entah dari mana, membawa 2 cangkir teh susu di tangannya, dan memberikannya kepada kami sambil tersenyum. Suan King menatapku dengan heran dan berkata, apakah ini juga yang kamu atur? Aku tersenyum misterius. Tanpa menjawab, Tangro memberikan teh susu itu kepada kami dan pergi dengan melompat-lompat. Sebelum pergi, dia mengedipkan mata padaku. Suan King memegang teh susu hangat, wajahnya memerah samar. Trik kecil seperti ini cukup menyenangkan. Tentu saja. Kataku dengan bangga, layanan khusus eksklusif. Kami terus berjalan ke depan. Saat melewati hutan kecil, Suan King tiba-tiba berhenti. Ada apa? Tanyaku. Dia menunjuk ke sepasang kekasih yang sedang berciuman di bawah pohon. Wajahnya semakin merah dan berkata dengan suara pelan, aku juga tidak mau mencari tempat yang sepi. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang, berkonsentrasi, aku diam-diam membuat permintaan. Semoga orang-orang di sekitar sini untuk sementara ingin pergi. Hal ajaib terjadi. Pasangan yang berciuman itu tiba-tiba berpisah. Cowok itu berkata, aduh, aku ingat, PR-ku belum selesai. Cewek itu juga berkata, benar, aku ada rapat. Keduanya buru-buru pergi. Orang-orang lain yang sedang berjalan-jalan di sekitar juga satu persatu pergi karena berbagai alasan yang tiba-tiba teringat. Tidak lama kemudian, seluruh hutan kecil hanya tersisa kami berdua. Suan King menatap pemandangan ini dengan terkejut. Lalu menatapku dengan senyum tipis. Ini juga trik kecilmu? Yang ini? Aku mendekatinya, coba tebak. Tepat saat bibir kami akan bersentuhan. Suara si gendut terdengar seperti bencana dari kejauhan. Fenge, kamu di mana? Gawat, kami segera berpisah. Wajah Suan King memerah seperti apel matang. Si gendut berlari terengah-engah. Fenge, Zhao Qiang itu, membawa sekelompok orang untuk menghadang kita di gerbang sekolah. Aku menghela napas dan menatap Suan King tanpa daya. Sepertinya saat-saat romantis selalu singkat. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku hanya bisa merasa sedikit khawatir di dalam hati. Hati-hati. Jangan khawatir, aku tersenyum dengan percaya diri, tepat untuk memverifikasi hasil latihan baru-baru ini. Aku di sini. Mereka tidak bisa membuat banyak masalah. Hari ini, aku dan Suan King belajar di perpustakaan. Aku menatapnya, perasaan yang tak terlukiskan di hatiku mulai melonjak lagi. Kebersamaan selama ini membuatku semakin tertarik padanya. Dia pintar, tenang. Ketika aku panik karena kemampuanku, dia adalah satu-satunya yang bisa menenangkanku, meskipun awalnya karena pengaruh kemampuan itu. Dia mendekatiku, tapi sekarang, aku semakin tidak bisa membedakan. Seberapa banyak rasa sukaku padanya adalah sisa kemampuan, dan seberapa banyak yang tulus dari hati? Ada apa? Dia sepertinya memperhatikan tatapanku dan mendongak. Tanya dalam hati, tidak apa-apa. Aku sedikit panik dan mengalihkan pandanganku. Aku hanya merasa. Soal ini agak sulit. Aku dengan santai menunjuk buku kalkulus tingkat lanjut di depanku. Dia mendekat dan melihat. Mengambil pena dan menulis di kertas konsep. Di sini, coba gunakan teorema nilai tengah Lagrange. Dia sangat dekat, rambutnya kadang-kadang menyentuh lenganku, membawa sedikit rasa gatal. Aroma samar di tubuhnya melayang di ujung hidungku, membuat jantungku berdebar lebih cepat dan otakku sedikit pusing. Aku hanya ingin kegelapan sesaat itu, melainkan seperti gerakan lambat film, lampu dengan kita sebagai pusatnya. Lingkaran demi lingkaran berubah dari terang menjadi gelap, menyebar seperti riak. Seluruh proses berlangsung selama 3 atau 4 detik. Penuh dengan perasaan aneh yang tidak nyata. Seluruh perpustakaan tenggelam dalam kegelapan dan keheningan. Beberapa detik kemudian, jeritan dan diskusi mulai terdengar. Ada apa? Listrik padam?
Tidak mungkin, lampu jalan di luar masih menyala. Hanya aku yang tahu apa yang terjadi. Aku membeku di tempat, keringat dingin langsung keluar. Hilang kendali lagi. Dan kali ini jangkauannya sangat besar. Aku sekarang diam dalam kegelapan selama beberapa detik. Lalu aku merasakan. Tangannya dengan lembut menyentuh lenganku. Suaranya sangat rendah, dengan sedikit penyelidikan yang tidak mudah diperhatikan. Ling Fen, apakah itu kamu? Aku membuka mulutku, tenggorokanku kering. Aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Di depannya, aku sepertinya selalu tidak bisa bersembunyi. Aku tidak sengaja. Suaraku serak. Aku tahu. Suaranya terdengar sangat jelas dalam kegelapan. Dia benar-benar menebaknya. Petugas perpustakaan segera keluar untuk menjaga ketertiban dan mengumumkan perbaikan sementara. Silakan tinggalkan dengan tertib. Aku dan Suan King keluar dari perpustakaan mengikuti arus orang. Cahaya bulan di luar sangat indah, menyinari wajahnya, ekspresinya sangat tenang. Tidak ada celaan, hanya sedikit ketidakberdayaan. Maaf, aku membuat kekacauan lagi. Aku berkata dengan sedih, tidak apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya. Melihatku, dibandingkan dengan ini, aku lebih mengkhawatirkanmu. Jika kau sendiri tidak bisa mengendalikan, maka kekuatan ini akan selalu berbahaya. Dia berhenti sejenak, seolah ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya dia berkata, Ling Fen, apakah kau pernah berpikir untuk mencoba mempercayaiku? Mungkin, memikirkan cara bersama-sama akan lebih baik daripada kau menanggungnya sendiri. Aku tertegun. Ada seseorang di hatiku, mata jernih di bawah cahaya bulan. Sesuatu di hatiku tersentuh dengan lembut. Selama ini, aku takut kekuatanku terungkap, takut dianggap sebagai monster, dan terbiasa menutup diri. Tapi Suan King, dia tahu perbedaanku sejak awal. Namun dia tidak menjauh, malah terus berusaha memahami dan membantuku. Mempercayainya? Aku menatap matanya. Di sana ada perhatian, ketulusan, dan juga kekuatan yang membuatku merasa tenang. Baik, ku dengar diriku berkata, aku akan mencoba. Perasaan ada seseorang yang berjuang bersamamu ini, sangat baik. Tapi, Suan King tiba-tiba berkedip, dengan sedikit ekspresi nakal yang jarang terlihat. Lain kali ingin menciptakan suasana romantis. Bisa memilih cara yang lebih terkendali. Listrik mati di perpustakaan, agak terlalu mendebarkan. Wajahku memerah. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tahu. Dia terkekeh pelan, tapi hasilnya lumayan. Jarinya dengan lembut mengaitkan jari kelingkingku. Meskipun hanya sentuhan singkat, itu membuat jantungku berdetak kencang. Ayo pergi. Dia menarik tangannya, kembali ke penampilannya yang lembut seperti biasa, tetapi telinganya diam-diam memerah. Jika kita berdiri lebih lama, orang lain akan benar-benar mengira kita sedang berpacaran. Bukankah begitu? Aku keceplosan. Langkah Suan King terhenti. Tidak menoleh ke belakang, tetapi suaranya mengandung senyum. Lihat bagaimana penampilanmu. Kedekatan hubunganku dengan Suan King secara alami tidak luput dari mata Tang Ro. Dia masih kembali mencariku. Masih ceria dan antusias, tapi aku bisa merasakan di balik senyumnya. Ada sedikit kesepian dan kegelisahan. Dia tidak lagi merangkul lenganku tanpa ragu-ragu seperti dulu. Saat berbicara denganku, tatapannya sesekali melayang ke Suan King. Hari ini, Tang Ro datang mencariku, bercanda tentang final Liga Basket yang akan segera dimulai. Sekolah kita melawan rival lama, Universitas Olahraga. Tapi bisakah aku pergi untuk menyemangati sepupunya? Penge, ayolah. Keberuntunganmu sangat baik. Kamu bisa menjadi maskot bagi tim kita. Pasti bisa menang. Tang Ro memeluk lenganku dan menggoyangkannya, dengan sedikit nada manja. Aku belum menjawab. Suan King di samping dengan tenang berkata, pertandingan basket ramai dan bising. Jika Ling Fen pergi, dia tidak menyelesaikannya, tapi aku mengerti maksudnya. Dia khawatir emosiku akan terpengaruh dan menyebabkan masalah. Tang Ro segera cemberut, Kak Wan King. Kamu terlalu berhati-hati. Apa yang bisa terjadi hanya dengan menonton pertandingan? Penge, benar kan? Aku melihat mereka berdua, satu tatapannya tenang dan mengandung kekhawatiran, yang lain wajahnya penuh harapan. Tiba-tiba aku merasa pusing. Kenapa rasanya seperti medan perang asmara? Akhirnya aku setuju untuk pergi. Di satu sisi, aku tidak ingin merusak suasana hati Tang Ro. Di sisi lain, aku juga benar-benar ingin melihatnya. Pertandingan basket langsung. Pada hari final, stadion dipenuhi orang dan suasananya sangat meriah. Tang Ro menarikku dan Suan King, dan kami duduk di barisan depan. Sepupunya melihatku, dan secara khusus datang untuk menyapa, bercanda berkata, Pen Shen, andalkan kamu untuk memberkati kami. Pertandingan sangat sengit. Pemain dari Universitas Olahraga melakukan gerakan kotor, dengan gerakan kecil terus-menerus. Tapi wasit tampaknya buta dan tidak melihatnya. Beberapa pemain dari sekolah kami terkena tipuannya. Sepupu Tang Ro bahkan terkena sikunya di tulang rusuknya. Dia meringis kesakitan. Seluruh penonton mencaci maki. Tang Ro sangat marah sampai wajahnya memerah. Dia langsung berdiri dan dengan keras menunjuk orang itu.
Orang itu tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah dengan sombong melirik ke arah kami dan memberikan isyarat vulgar. Amarahku langsung membara, ada batasnya juga menindas orang. Xiao Shang ya, aku mencibir dalam hati, biar kamu juga merasakan rasanya ditabrak. Kebetulan di giliran berikutnya, orang itu menggiring bola menerobos, aku memusatkan perhatian. Tanah mengunci tanah sudut tumpuannya. Licin, tepat saat dia mengerahkan tenaga untuk melompat dan memulai. Kakinya seperti menginjak kulit pisang tak terlihat, seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan. Terhuyung ke depan dengan keras, suara gedebuk yang tumpul, dia benar-benar jatuh tersungkur mencium tanah, wajahnya meluncur jauh, bolanya juga terlepas. Seluruh lapangan awalnya hening, lalu meledak dengan tawa riuh dan sorak-sorai. Itu karma, pantas kamu kotor, orang itu berbaring di tanah, lama tidak bangun. Sepertinya jatuhnya cukup parah, dipapa oleh rekan satu tim, berjalan terpincang-pincang keluar lapangan. Tim Universitas Olahraga kehilangan inti pemain kotor ini, semangat juang mereka sangat terpukul. Tim sekolah kami semakin bersemangat dan akhirnya memenangkan kejuaraan pertandingan. Seluruh lapangan mendidih. Tangro melompat kegirangan, memeluk sepupunya sambil tertawa dan berteriak, sepupunya bahkan lebih bersemangat berlari. Menepuk bahuku dengan keras, keren, kamu benar-benar bintang keberuntungan kami. Lain kali pertandingan kamu harus sering datang. Xuan Qing melihatku dari samping, dengan senyum tak berdaya di matanya. Dengan lembut menggelengkan kepala, seolah berkata sudah tahu kamu akan seperti ini, aku menyentuh hidungku. Sedikit merasa bersalah, tapi lebih banyak merasa lega. Perasaan menggunakan kemampuan untuk menghukum kejahatan ini benar-benar melegakan. Setelah pertandingan selesai, Tangro memaksa mengajakku dan sepupunya, serta orang-orang dari tim sekolah untuk merayakan. Xuan Qing juga ada urusan, jadi dia pulang duluan, di warung sate. Suasananya sangat ramai, sepupu Tangro dan rekan satu tim sering bersulang untukku. Berterima kasih padaku si maskot ini, Tangro duduk di sampingku, setelah minum beberapa gelas bir. Wajah kecilnya memerah, matanya juga agak berkaca-kaca, memanfaatkan saat yang lain. Berisik saling adu minum, dia tiba-tiba mendekat ke telingaku. Napas hangat beraroma alkohol menyembur di telingaku, suaranya membawa keluhan dan sedikit tersedak. Penge, apakah kamu menyukai kawan King? Tidak menyukaiku, tubuhku menegang, tusuk sate di tanganku hampir jatuh ke tanah. Kebisingan warung barbeque seolah menjauh seketika. Aku melihat gadis di sampingku ini, matanya merah dan sedikit mabuk. Hatiku campur aduk. Apakah aku menyukai Tangro? Tentu saja aku menyukainya. Aku suka warung barbeque. Semangatnya, kesederhanaannya, seperti matahari kecil. Bersamanya selalu menyenangkan. Tapi rasa suka ini lebih seperti kepada adik perempuan, atau kepada teman baik. Melihatnya sedih, hatiku sakit, aku ingin melindunginya. Tapi itu bukan getaran cinta. Sedangkan Xuan Qing memikirkannya. Hatiku merasakan emosi yang lebih kompleks, lebih mendalam, yaitu ketergantungan. Adalah kekaguman, adalah ketertarikan jiwa, adalah keinginan untuk berjalan berdampingan. Melihatnya, jantungku berdebar kencang, bertatapan dengannya. Aku tidak bisa menahan gugup. Itu adalah rasa suka yang jelas, antara pria dan wanita. Mungkin karena aku terlalu membesar-besarkan perasaan baik mereka padaku, mengaburkan batasan awalnya. Tapi setelah melewati waktu dan pengalaman bersama ini, aku tahu dengan jelas kemana hatiku condong. Aku memegang bahu Tangro, menyuruhnya duduk tegak. Menatap matanya, dengan sangat serius berkata, Xiaoro, kamu gadis yang sangat baik, ceria, baik hati, hangat seperti matahari kecil. Aku sangat menyukaimu, tapi sebagai adik perempuan. Atau sebagai teman baik. Air mata Tangro langsung keluar. Butiran-butiran besar jatuh. Aku segera mengambil tisu dan memberikannya padanya. Hatiku juga tidak enak. Xiaoro, aku tahu mungkin karena aku di awal. Kamu salah paham. Tapi aku tidak bisa menipumu, aku juga tidak bisa menipu diriku sendiri. Dia menerima tisu, dengan kuat membersit hidungnya. Dengan suara sengau berkata, aku sudah tahu. Dari caramu menatap kawan King, aku sudah tahu. Itu berbeda. Dia menangis sebentar, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan mata merah bertanya padaku, kalau tidak ada hal-hal aneh itu. Apakah kamu akan menyukaiku? Aku terdiam sejenak, menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Jodoh itu, siapa yang tahu pasti? Tapi tidak ada, jika. Xiaoro. Keadaannya sekarang adalah Tangro mendengarkan, menatapku dengan bingung. Lalu dia menangis dengan keras, membuat orang-orang di sekitarnya melihat ke arah kami. Aku bingung dan hanya bisa menepuk punggungnya dengan canggung. Dia menangis selama sekitar 10 menit. Baru kemudian dia perlahan berhenti, mengusap wajahnya dengan tisu, dan terisak berkata, sebenarnya aku juga sedikit merasakan hal yang sama. Aku senang bersamamu, tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Perasaan jantung berdebar kencang. Mungkin hanya kekaguman pada idola. Ah iya, aku juga tidak tahu.
Saat dia berbicara, dia sendiri menjadi sedikit bingung. Akhirnya, dia berkata dengan putus asa. Sudahlah, kalau tidak suka, ya sudah. Tangro yang imut ini, masih takut tidak ada yang mengejar? Melihatnya berpura-pura kuat, aku merasa kasihan sekaligus lega. Apakah kita masih berteman? Dia menatapku dengan penuh harap, seperti anak anjing yang takut ditinggalkan. Tentu saja, aku mengangguk tanpa ragu. Selamanya akan menjadi teman terbaik. Akhirnya dia tersenyum di tengah air mata. Meskipun senyumnya masih sedikit dipaksakan, matanya menjadi jauh lebih jernih. Kalau begitu, sudah beres. Mulai sekarang, kau tetap cenggeku. Tapi, dia tiba-tiba mengedipkan mata dengan licik. Jika kau berani memperlakukan Wan Qingji dengan buruk, aku orang pertama yang tidak setuju. Setelah mengantar Tangro yang mabuk kembali ke asrama, aku berjalan sendirian kembali ke asrama, merasa seperti telah menyelesaikan masalah besar. Seluruh tubuhku terasa ringan. Cahaya bulan menyinari tanah, lembut dan dingin. Aku mengeluarkan ponselku. Mengirim pesan ke Swan King. Apakah kamu sudah tidur? Hampir pada saat pesan itu berhasil terkirim. Balasannya langsung datang, belum. Apakah Tangro baik-baik saja? Aku menatap layar, sudut bibirku tanpa sadar terangkat. Dia benar-benar sudah menduga semuanya. Tidak apa-apa. Dia sudah menangis. Sekarang seharusnya sudah tertidur. Aku ragu sejenak. Jariku mengetuk layar, lalu menghapus. Berulang kali, akhirnya aku mengirimkan kata-kata dari hatiku. Wan King, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Besok siang. Tempat lama di Hushuguan. Apakah nyaman kali ini? Pada layar, kata, baik yang singkat itu, aku merasa detak jantungku cukup keras untuk memicu gempa kecil. Keesokan sorenya, aku tiba setengah jam lebih awal di tempat lama Hushuguan. Gelisah, ketika Swan King muncul tepat waktu, aku merasa udara di sekitarku menjadi jernih. Dia duduk di depanku, menatapku dengan tenang, aku menarik napas dalam-dalam. Aku merasa lebih gugup daripada menghadapi ujian akhir semester. Wan King, aku menyukaimu. Langsung dan lugas, seperti kemampuanku yang tidak masuk akal, aku melihat bulu matanya bergerak sedikit. Sedikit rona merah melintas di wajahnya, tetapi matanya tetap tenang, aku tahu. Dia berkata dengan lembut, dari caramu menatapku setiap saat, aku sudah tahu. Lalu, apa jawabanmu? Tanganku berkeringat karena gugup. Dia tersenyum tipis. Senyum itu seperti es dan salju yang mencair, melihatku jantungku berdegup kencang. Jika aku bilang tidak, apakah kamu akan menggunakan kemampuanmu untuk membuatku berubah pikiran? Tentu saja tidak, aku langsung menyangkal. Aku menyukaimu, dengan tulus, tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Aku tahu, dia mengangguk, matanya lembut. Jadi, jawabanku adalah, baiklah. Kegembiraan yang luar biasa langsung membanjiriku. Aku hampir melompat dari kursi, tapi dia tiba-tiba memasang wajah datar. Ada syarat. Syarat apa? Aku langsung duduk tegak. Apakah aku orang seperti itu? Hanya bercanda. Dia tertawa, tapi ekspresimu sangat menarik. Aku melihatnya tersenyum cerah. Hatiku sangat lembut, untuk merayakannya, bagaimana kalau aku mengajakmu makan? Aku bertanya ragu-ragu. Ada restoran ikan bakar yang baru buka di belakang sekolah, kudengar rasanya enak, baiklah. Dia mengangguk, lalu seolah memikirkan sesuatu, aku bergegas. Jangan biarkan ikan itu melompat keluar dari piring untuk menyatakan cinta. Tepat pada saat ini, ponselku bergetar hebat. Itu panggilan berantai yang mendesak dari si gendut, dengan tambahan pesan suara, saat dibuka terdengar lolongannya seperti babi yang disembelih. Gefen, tolong. Perwakilan mahasiswa datang untuk memeriksa peralatan ilegal, mereka sedang menyisir gedung lapis demi lapis. Bisakah kau menggunakan keberuntunganmu untuk memikirkan cara? Biarkan mereka pergi ke gedung lain. Atau buat ketua perwakilan mahasiswa tiba-tiba ingin pergi ke toilet. Jika tidak berhasil, buat mereka semua amnesia saja. Swan King jelas juga mendengarnya. Dia menatapku dengan senyum licik di matanya. Sepertinya, tugasmu telah tiba. Kontrol yang tepat, dimulai dari menyelamatkan hotpot listrik si gemuk. Aku tertawa getir, merasa jalan masih panjang, tapi melihat Swan King tersenyum tipis di sampingku. Hatiku terasa sangat tenang. Bisa mengejar gadis yang kusukai, bisa bercanda dengan teman-teman. Hari-hari ini benar-benar sangat menyenangkan. Selesai.